got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul Eko Suryaman, NIM 855746166, mahasiswa UT semester 6 Fakultas Ruhitno akan mendemonstrasikan praktek mengajar pembelajaran terpadu dengan dosen pengampu Bapak Samsul Hadi An-Nur MPD. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat semua? Sehat. Kok kayaknya lemas? Enggak ya. Oke, sebelum mulai pelajaran kita berdoa. Silakan dipimpin. Ya, siap. Untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, kita membaca doa bersama-sama. Doa mulai. Rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya robbal alamin. Kanan kirinya hadir semua kan? Hadir. Bapak absen ya? Adina kuliah ada? Hadir. Afika Livi ada? Hadir. Akbar Aruna ada? Hadir. Faris Rafael ada? Gesta Fabrizio, Hadir. Iqbal Al Mustafa, Hadir. Nadia Zahra, Hadir. Najwa, Hadir. Rizky Ahmad, Hadir. Rafindra Timur, Hadir. Siti Muna, Hadir. Sylvia Nugra, Hadir. Sendri Febrian, Hadir. Sabda Alfian, Hadir. Syafa Alicia, Hadir. Zifara, Zain, Hadir. Zidan, gak ada. Kemana Zidan? Hadir. Sakit. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitan indera pendengarannya. Ada yang tahu apa itu alat indera? Indera pendengar tahu? Tahu. Ada berapa kuping? Ada. Berapa kupingnya? 2. Kenapa kuping bisa mendengar? Kanan. Ada daun telinganya. Terus? Oke. Ada yang tahu apa itu bunyi? Suara ya. Bunyi adalah bentuk energi yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Ada yang tahu? Bunyi itu dihasilkan oleh apa? Getaran. Contohnya? Gitar. Terus? Knalpot. Knalpot. Terus ada lagi? Senaren. Senang main-main kan? Kemudian bunyi merupakan gelombang longitudinal, gelombang yang panjang. Dikarenakan ada rapatan dan renggangan, bunyi pun terdengar semakin keras karena banyaknya rapatan dari renggangan. Kenapa kalau kita lagi dekat salon suaranya keras banget? Karena getarannya semakin kuat. Ada yang tahu benda-benda yang menghasilkan bunyi apa aja? Gitar, pianino, balira, apa balira? Terus syarat terjadinya bunyi, ada yang tahu nggak? Oke, syarat terjadinya bunyi itu adanya sumber bunyi. Kedua, adanya medium, zat yang merambat.
Yang ketiga, adanya pendengaran yang baik. Kalau orang budak ada bunyinya nggak? Kenapa orang budak nggak bisa dengar? Kalau bikin kok. Karena kan kecil ya. Nggak, ada juga orang yang kurang pendengaran itu memang bawaan dari lahir. Oke, orang apa tadi budak? Ya. Karena nggak ada dengar telinga, bukan apa tadi? Oke, ada dong sifat-sifat bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair dan gas, akan tetapi bunyi tidak merambat pada ruangan hampa atau ruang udara. Contoh ruangan hampa yang nggak ada suara bunyi apa? Ruangan kosong. Ruangan kosong. Kayak misalnya di mana gitu ya? Hah? Di gua malah banyak suaranya. Di hutan masih malah banyak suaranya. Ayo di mana? Ruang angkasa. Ruang angkasa itu nggak ada udara ya, jadi bunyi itu nggak bisa merambat. Kemudian bunyi merambat melalui benda padat, zat cair akan terdengar lebih jelas dibandingkan bunyi yang merambat melalui udara. Kenapa? Kalau contohnya, kalau lewat udara kan kadang anginnya ke sana, kita di sini nggak dengeran tuh suara. Tapi kalau dia bunyi yang merambat melalui zat cair, contohnya air. Air itu kalau masih jauh pasti kedengeran kan? Dia nggak ngikutin arah angin. Kemudian contoh bunyi yang melalui zat cair itu lumba-lumba itu kalau ada kapal selam terus ada kapal laut itu radarnya lebih cepat ditangkap daripada melalui udara. Kemudian kalau dari benda padat itu apa, kita kalau kurang kerjaan tuh ya nempelin kuping di rel kereta api. Di rel kereta api itu keretanya masih jauh, masih 5 kilo tapi suaranya udah sampai. Ya, itu contoh benda bunyi yang melalui benda merambat melalui benda padat. Kemudian frekuensi atau kerapatan bunyi itu banyaknya getaran dalam 1 detik. Jadi kalau misalnya getarannya lebih kuat, jadi bunyi yang kita tangkap itu lebih peka. Contoh tadi, siapa yang musikan deket-deket calon kan, kupingnya jadi bintang gini. Terus nada, ini nada itu sama aja dengan bunyi sebenarnya, cuma frekuensinya teratur. Ada yang tahu contoh nada? Contoh nada? Tadi disebutin apa? Balira, terus Yanka, itu contoh nada. Kemudian bunyi yang nggak teratur nih, misalnya ngomong teratur nggak? Nah, karena itu termasuk kata besar, terus orang yang berbicara, ombak, terus suara hujan, itu bunyinya nggak teratur. Kemudian ada perbandingan antara satu dengan yang lain yang disebut interval nada. Kemudian sedangkan tangga nada adalah sederetan nada yang frekuensinya tinggi. Itu tadi contohnya di alat musik. Dipalirang terus. Oke, udah paham kan tentang bunyi dan getarannya? Sekarang ada yang bisa nyimpulin tentang bunyi. Saya Ya, apa? Bunyi. Bunyi adalah bentuk energi yang dihasilkan oleh benda bergetar dan dirambatkan oleh gelombang. Bunyi merupakan gelombang longitudinal. Hal ini dikarenakan adanya rapatan dan renggangan. Bunyi pun akan terdengar semakin keras karena banyaknya rapatan daripada renggangan. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Ya, betul. Kasih aku. Oke, paham semua ya? Oke. Kalau udah paham semua, Bapak kasih PR. Sebelum kasih PR, sebelum Bapak akhiri, kita kasih PR dulu ya. Oke. Boleh dicatat? Dicatat ya. Oke, PR-nya kelompokkan masing-masing benda yang dapat menghasilkan bunyi, nada, interval nada, dan
Udah? Nah, besok minggu depan kita kumpul, kita bahas bareng-bareng. Terima kasih telah mengikuti pelajaran hari ini. Bapak Ki, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan istirahat. Demikianlah video pembelajaran yang saya buat. Tentunya banyak kekurangan dalam kegiatan belajar mengajar yang saya laksanakan. Oleh sebab itu, masukan dan sarannya silakan di tombol komentar. Terima kasih.